mahasiswi dari Universitas Katolik Musikaritas, Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Profesi Nurse. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang pengelolaan sampah dengan menggunakan prinsip 4R. Aktivitas kita sehari-hari sangat berpotensi untuk menghasilkan sampah. Sampah yang kita hasilkan ada dua jenis, ada sampah organik dan sampah anorganik. Di mana sampah organik adalah sampah yang mudah teruraikan. Misalnya, saya berikan contoh seperti ini. Ini adalah hasil-hasil sisa-sisa sayuran. Terus, sampah anorganik adalah sampah yang sangat sulit diuraikan. Misalkan, plastik-plastik, kantong kresek, ada botol-botol bekas, dan ada pita-pita sisa-sisa seperti ini. Sampah-sampah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membuang sampah sembarangan? Tidak, karena membuang sampah sembarangan mengakibatkan sampah menumpuk, sampah berbau, dan mengakibatkan sumber penyakit. Dan apabila kita membuang sampah ke badan air, akan menghalangi aliran air dan mengakibatkan banjir. Dan apabila kita membakarnya, akan mengakibatkan polusi udara dan peningkatan pemanasan global. Pengelolaan sampah yang baik menggunakan prinsip 4R. R yang pertama ialah recycle, di mana kita menggunakan barang yang ramah lingkungan. Misalnya nih, kita menggunakan botol minum isi ulang dari rumah sendiri sama tempat makan seperti ini. Terus, R yang kedua adalah reduce, mengurangi sampah. Kita belanja, kita bawa kantong sendiri dari rumah, dan kita menggunakan sapu tangan dibanding dengan tisu. R yang ketiga adalah reuse. Kita menggunakan kembali barang-barang yang tidak dipakai, bisa digunakan untuk fungsi yang lain. Misalnya, handuk yang tidak kita pakai, kita gunakan sebagai kain pet atau kain lap. Dan kantong-kantong plastik seperti ini bisa kita gunakan untuk kemasan yang lainnya. R yang terakhir adalah replace, di mana kita mendaur ulang. Misalnya, ini sampah organik yang saya sebutkan tadi, ini bisa digunakan untuk popok kompos. Dengan cara kita taburkan ini sampah organik ini ke tanaman yang kita miliki. Di sini nanti akan terurai dan menjadi popok kompos untuk tanaman kita. Berikutnya, apakah dengan botol-botol bekas seperti ini? Botol-botol bekas ini bisa kita gunakan sebagai pot cantik. Maksudnya begini, pot tanaman baik bunga maupun sayuran. Botol ini bisa kita gunting jadi dua, jadi pot. Nah, di sini saya contohkan, saya gunakan untuk tanaman bunga saya. Nih. Di sini dari botol bekas tadi. Nah, yang lalu kita percantik menggunakan pita-pita bekas. Cantik bukan? Di sini ada tanaman bunga, dan berikutnya adalah tanaman sayuran. Ini kangkung umur 12 hari. Bagaimana? Mudah bukan? Yuk, mari kita lakukan dari sekarang, dari diri kita sendiri. Kalau tidak dari kita sendiri, mau dari siapa lagi? Bagikan pengalaman baik ini kepada teman, saudara, keluarga, dan yang lainnya. Terima kasih. Salam sehat selalu. 1, 2, 3, come on!